Cek, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, selamat sore. Salam sejahtera. Para peserta kajian umum keislaman Kisam Dirosah BEM Kemaba FEBS UPI. Sebelum acara ini dimulai, mungkin akan saya bacakan terlebih dahulu ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para peserta sekalian yang sudah tertuang pula pada tata tertib kajian umum keislaman Kisam Dirosah BEM Kemaba FEBS UPI. Yang pertama, peserta tidak diperkenankan menyebarluaskan tautan ruang kajian umum. Yang kedua, ID peserta dalam kajian umum harus menggunakan format nama _ domisili. Kemudian, peserta diharapkan untuk menghormati pemateri dengan mengaktifkan kamera, berpakaian bebas sopan, serta mematikan fitur mikrofon selama pematerian berlangsung. Kemudian, dilarang berbincang-bincang antar peserta pada kolom chat selama proses pematerian. Kemudian yang selanjutnya dilarang mengganggu jalannya pematerian, seperti mencoret-coret layar, dan sebagainya. Kemudian setelahnya, semua peserta yang mengikuti kajian umum melalui Zoom dapat mengajukan pertanyaan pada waktu yang telah ditentukan. Dengan menggunakan fitur raise hand apabila ingin bertanya secara langsung, atau menuliskan pertanyaannya via fitur chat di Zoom apabila tidak ingin bertanya secara langsung. Kemudian selanjutnya peserta wajib mengisi presensi untuk mendapatkan e-sertifikat yang linknya akan dikirim di kolom chat Zoom 20 hingga 30 menit sebelum acara selesai. Kemudian yang terakhir, peserta wajib membaca atau mendengarkan dan mentaati tata tertib yang sudah ditetapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin walladzi yumituni thumma yuhyin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Prodi Departemen Pendidikan Bahasa Arab yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Rinaldi Supriyadi MPD, Ketua Umum BEM Kemaba Saudara Andika Kurnia Rahman, kemudian yang saya hormati pula pemateri Kang Ridwan Rustandi Eskom I MSOS,
Dan tak lupa para peserta kajian umum keislaman Kism Dirosah Islamiyah BEM Kemaba FEBS UPI yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat serta pertolongannya kita masih diizinkan untuk bersama-sama berkumpul secara virtual pada sore hari ini dalam acara kajian umum keislaman dengan tema paradigma dan implementasi dakwah transformatif dalam mewujudkan masyarakat madani. Perkenankan saya Muhammad Faris Imaduddin yang akan menjadi MC serta moderator yang akan memimpin jalannya acara serta pematerian di sore hari yang penuh barokah ini. Kemudian demi mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, akan sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Maksum Tajali. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatin la syarqiyyatin wa la gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahu al-amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha al-bighudwi wal asal. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan khususnya bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Kemudian dan selanjutnya sama-sama kita mendengarkan sambutan Ketua Prodi Departemen Pendidikan Bahasa Arab FEBS UPI yang akan diwakilkan oleh Bapak Rinaldi Supriyadi MPD. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pemateri Bapak Ridwan, yang saya banggakan seluruh mahasiswa pendidikan bahasa Arab FEBS UPI, yang saya hormati seluruh peserta kajian umum Dirosah Islamiyah, Divisi Dirosah Islamiyah, Kemaba FEBS UPI, dan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita masih bisa bertemu tatap maya melalui aplikasi Zoom ini yang insya Allah berkahi dan Allah lancarkan. Salawat serta salam insya Allah kita titipkan ke baginda kita Habibuna wa Nabiyuna Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin peserta kajian umum yang berbahagia dan dirahmati Allah, ada beberapa hal dalam sambutan ini yang akan saya sampaikan. Yang pertama, permohonan maaf dari Rais Kism atau Ketua Prodi tidak bisa memberikan sambutan pada hari ini karena ada kegiatan yang lain yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian yang kedua, saya selaku pembimbing kemahasiswaan di Departemen Pendidikan Bahasa Arab UPI mengapresiasi salah satu kegiatan
yang dilaksanakan oleh Divisi Dirasah Islamiyah, yaitu kajian umum. Kang Ridwan ini sebetulnya kita sudah saling kenal. Kita pernah ketemu di kegiatan, walaupun tetap tatap maya ya, di kegiatan Gen Z kalau nggak salah. Waktu itu saya menjadi pemateri, di situ yang dihadiri Ibu Atalia Kamil kalau tidak salah. Jadi Kang Ridwan ini merupakan koordinator divisi agama kalau tidak salah. Jadi beliau merupakan pemateri yang sangat luar biasa, cocok di kegiatan dengan tema ini karena beliau salah satu dosen dakwah di Universitas Islam Negeri Bandung. Jadi teman-teman yang mengikuti acara ini insya Allah mendapatkan ilmu yang sangat banyak terkait dakwah. Harus seperti apa dakwah, bagaimana berdakwah, dan apa implikasi dakwah itu terhadap masyarakat umum. Karena sekarang banyak sekali orang-orang yang berdakwah, namun ya tidak sampai kepada petuturnya, ya, atau pendengarnya, ya, atau mad'unya kalau dalam bahasa Arab. Ya. Nah, Kang Ridwan ini insya Allah akan memberikan trik dan tips bagaimana berdakwah sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan hadis. Pastinya yang mana di situ disebutkan berdakwah itu harus bijak, harus mau'izah hasanah. Jika ada yang mengkritik dakwahnya harus seperti apa. Jadi insya Allah Kang Ridwan ini akan menyampaikan itu lebih detail. Ya. Kemudian yang selanjutnya, mudah-mudahan acara ini bisa lancar, bisa terus. Jangan hanya cukup sampai di sini aja untuk divisi Dirasah Islamiyah, harus banyak-banyak sering kajian umum, karena masyarakat sekarang, apalagi pemuda sekarang itu bukan soal lagi tentang teknologi yang harus diajarkan, bukan soal lagi tentang teori-teori keagamaan yang harus diajarkan, tapi pemuda-pemuda sekarang itu yang harus diajarkan itu, yang paling penting adalah akhlak atau karakter. Ya, itu yang paling penting. Ya, jangan sampai pemuda sekarang itu kebawa oleh hal-hal yang negatif. Jadi saya titip kepada Kang Ridwan di sini agar memberikan pesan moral, apalagi pesan yang bersifat akhlakul karimah. Karena pemuda sekarang itu yang sangat dibutuhkan oleh pemuda-pemuda zaman sekarang. Teknologi sudah pasti pada jago. Ya. Teori-teori apalagi, karena banyak sekali sekarang pemuda itu yang sangat pintar dalam berretorika. Tapi yang paling kurang sekarang, apalagi tatap maya, pembelajaran tatap maya itu yang kurang itu adalah penumbuhan karakter seseorang. Ya, itu yang paling penting. Jadi sekali lagi terakhir saya sangat mengapresiasi acara ini dengan tema yang sudah disebutkan dan tema yang sudah dipaparkan oleh panitia, dan Kang Ridwan ini merupakan orang yang tepat untuk memberikan pematerian pada hari ini. Sekali lagi mohon maaf Bapak Kaprodi Pak Profesor Dr. Yayat Nurbayan tidak bisa hadir pada kesempatan hari ini dan tidak bisa memberikan sambutan. Oleh karena itu saya wakilkan sebagai dosen pembimbing kemahasiswaan di Departemen Pendidikan Bahasa Arab. Selamat dan sukses, mudah-mudahan lancar dan berkah. Akhir kata, Allahumma fiqil akhmitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rinaldi Supriyadi yang telah memberikan sambutan yang mewakili Ketua Prodi Departemen Pendidikan Bahasa Arab. Kemudian teman-teman sekalian, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan pematerian yang akan disampaikan oleh Kang Ridwan Rustandi. Seperti kita ketahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Balighu anni walau ayah," sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Maka setiap kita memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran. Sehingga kita harus mengetahui dan mengerti paradigma dakwah seperti apa yang harus kita bangun, serta bagaimana mengimplementasikannya di kehidupan kita sehari-hari. Hal itu akan kita ketahui sesaat lagi, namun sebelum pematerian dimulai, terlebih dahulu akan saya bacakan CV singkat pemateri. Nama beliau adalah Ridwan Rustandi, Eskom I, MSOS, tempat tanggal lahir beliau di Bandung, 27 Mei 1991. Jenis kelamin laki-laki, kemudian agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, status menikah, alamat rumah beliau Laksana Mekar, RT 1 RW 20,
Desa Magar Mukti, Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung. Kemudian alamat tinggal beliau sekarang berada di Jalan Gang Panti Asuhan Muhammadiyah, Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung. Nomor kontak beliau bisa dihubungi di nomor 0857 2150 2422. Kemudian email beliau adalah rustandi.ridwan@gmail.com. Kemudian riwayat pendidikan beliau mengenyam pendidikan sekolah di SDN Kertamanah 2, lulus tahun 2003, kemudian melanjutkan di MTS Islahul Amanah, lulus tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikannya di MA Islahul Amanah, lulus tahun 2009, lalu melanjutkan pada jenjang perguruan tinggi di S1 dan S2, Komunikasi Penyiaran Islam, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, lulus tahun 2013 dan 2017. Kemudian beliau aktif di Duta Damai Jawa Barat sebagai ketua masa periode 2017 sampai 2020. Kemudian pernah aktif juga di DPD Askopis Jawa Barat sebagai wakil sekretaris pada masa periode 2018 sampai 2020. Kemudian beliau juga pernah aktif di HAKPI, Himpunan Alumni KPI Pasca Sarjana, sebagai ketua pada masa periode 2017 sampai 2020. Kemudian beliau saat ini aktif di Jabar Bergerak sebagai Ketua Bidang Agama masa periode tahun 2019 sampai 2023. Beliau saat ini menjadi dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung pada mata kuliah Teori Perilaku Organisasi, Teknik Perencanaan Dakwah, Administrasi, Sistem Informasi Manajemen Dakwah, Filsafat Islam pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Lalu moto hidup beliau adalah perubahan dimulai dari diri sendiri, kemudian diorganisir secara masif. Perubahan tidak akan terjadi dengan hanya diam, sebab diam bukan emas. Demikian daftar riwayat hidup singkat beliau. Kemudian sebelum pematerian dimulai, diingatkan kepada seluruh peserta untuk senantiasa menjaga adab dalam bermajelis ilmu, meskipun kita dalam tatap maya, menghadirkan jiwa dan raga demi mendapatkan manfaat dari apa yang akan disampaikan. Dan tak lupa, di akhir nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, boleh menggunakan fitur raise hand. Dan jika tidak ingin bertanya secara langsung, dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Langsung saja kita dengarkan sama-sama pematerian pada sore hari ini. Kepada Kang Ridwan Rustandi, dipersilahkan. Baik, turun Kang Paris atas waktunya. Suara saya jelas nih Kang Paris? Jelas Kang, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang saya hormati Kang Rinaldi Supriyadi, Ustadz Rinaldi nih. Alhamdulillah qadarullah pada hari ini saya bisa bersilaturahmi kembali terkhusus dengan Ustadz Rinaldi di kegiatan teman-teman dari BEM UPI ya, bahasa Arab ya. Pendidikan Bahasa Arab UPI. Betul tadi yang disampaikan oleh Kang Rinaldi, pertemuan pertama kami melalui satu forum kajian ilmiah juga. Kebetulan saya punya program di Jabar Bergerak bidang keagamaan itu. Program yang saya lakukan rutin tiap bulan itu berkaitan dengan majelis taklim, kemudian inspirasi anak muda atau generasi muda, dan harmoni keberagaman. Ustadz Rinaldi ini pernah suatu kali kami undang dan memberikan insight kepada teman-teman generasi muda Jawa Barat tentang bagaimana pentingnya membangun komitmen untuk terus berkarya, untuk terus menebarkan semangat kebermanfaatan terhadap sesama, terkhusus untuk seluruh warga Jawa Barat. Kemudian rekan-rekan sekalian dari saya lupa lagi nih, bagian divisi kajian ilmiah atau apa ya Kang Paris? Saya takut salah nih. Di Rosa Islamiyah, Kang. Di Rosa Islamiyah, ya. Di Rosa Islamiyah, BEM ya, Kang Paris ya? BEM, ya, betul, BEM Kemaba. BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab dari Universitas Pendidikan Indonesia. Terima kasih sekali, senang sekali rasanya saya bisa bersilaturahmi walaupun melalui medium virtual, karena tidak ada pilihan saya pikir dalam kondisi pandemi hari ini.
supaya kita terus menancapkan giroh keislaman, senantiasa menebarkan semangat kebermanfaatan, ya kita mau tidak bisa menghindari kecanggihan teknologi. Jadi teknologi itu kan seringkali oleh para ahli diibaratkan seperti pisau kan gitu. Yang paling sederhana analoginya seperti itu. Layaknya pisau kalau digunakan oleh mereka yang bukan ahlinya ya tentu akan berdampak negatif terhadap lingkungannya. Tapi kalau digunakan untuk kegiatan yang oleh ahlinya tentu akan berdampak positif terhadap lingkungannya. Saya pikir dimanapun, termasuk di UIN Bandung, di UPI, saya pikir hampir di seluruh lah kegiatan mahasiswa hari ini bermetamorfosa, seolah-olah kita dipaksa untuk bermetamorfosa, mengalami satu hal yang disebut dengan digitalisasi, percepatan digitalisasi kebudayaan. Kita dipaksa untuk sudah terbiasa menggunakan medium-medium virtual semacam ini. Gitu. Selanjutnya, saya sangat senang dengan tema yang diberikan oleh panitia pada sore hari ini, karena memang ini menjadi kalau bukan keahlian lah ya Kang Paris, tapi ini peminatan saya kebetulan secara akademik S1, S2 saya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi juga. Kemudian hari ini sudah kurang lebih 3 tahun jalan, saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk untuk bisa kembali mengabdi di jalur pendidikan ini sebagai salah seorang dosen tetap sejak tahun 2018 di Fakultas Dakwah dan Komunikasi juga. Jadi saya itu genuine asli produk UIN gitu. S1, S2 di UIN, kemudian hari ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengabdi di alma mater saya begitu. Ya ini satu kebanggaan dan satu kenikmatan bagi saya yang terus saya syukuri sampai kapanpun begitu. Karena tidak banyak yang mendapatkan kesempatan berharga semacam ini begitu. Baik, temanya adalah dakwah transformatif dalam rangka mewujudkan masyarakat madani. Jadi berbicara tentang paradigma dan implementasi seperti apa dalam konteks dakwah kita hari ini, terutama bagi generasi muda, teman-teman sebagai middle society gitu, kaum intelijensia yang memang secara genuine teman-teman ini menjadi pundak peradaban, bagaimana dakwah Islam ini harus terus digelorakan begitu. Jangan gelorakan ya, khawatir terlalu ini ya. Harus digemuruhkan gitu. Girohnya harus selalu dijaga, komitmennya harus selalu dijaga begitu. Ini menjadi penting bagi kita semua. Ya tentunya dakwah-dakwah yang kita lakukan hari ini, saya mengistilahkan dakwah transformatif kita pada hari ini adalah dakwah 4.0, dakwah 4.0. Dakwah 4.0 itu dakwah transformatif bagi saya. Artinya tidak hanya sebatas, tidak berhenti pada wilayah menjelaskan tentang apa itu risalah Islam, tapi juga harus menghadirkan nilai-nilai keislaman dalam mengatasi berbagai problematika sosial hari ini, terutama yang bersinggungan langsung dengan kita sebagai generasi muda. Maka dakwah transformatif seperti apa yang harus kita lakukan? Baik, saya ingin memulai dari pertama, ini sebagai gambaran dulu. Ada beberapa tantangan kebangsaan bangsaan dan keumatan yang hari ini harus kita jawab. Pertama, kita bisa mengukur ruang aktualisasi dakwah kita dalam konteks kenegaraan adalah satu negara yang disebut dengan Indonesia. Terdiri dari 34 provinsi, ada kurang lebih 17.000 pulau, ada kurang lebih 260 juta penduduk begitu, yang padat sekali dan 80%-nya adalah muslim. Maka Indonesia ini adalah ruang aktualisasi bagaimana kita melakukan dakwah Islam. Nah, karena kita berada di satu negara yang namanya Indonesia, maka sebagai seorang dai atau sebagai seorang pejuang risalah Islam, sudah selayaknya kita memahami terlebih dahulu kondisi bangsa kita hari ini. Gitu. Karena saya pikir tidak ada dakwah yang sukses tanpa melalui proses pemetaan dan analisis yang jelas dan tegas. Ibaratnya teman-teman ketika akan mendayung gitu, atau akan datang ke satu tempat, kalau teman-teman tidak melakukan pemetaan secara geografis, kemudian jembatannya kemana, pakai kendaraan apa, dan lain sebagainya. Saya pikir apa yang menjadi target kita dalam konteks kebaikan-kebaikan yang terus kita narasikan itu menjadi sesuatu yang tidak jelas, gitu, tolak ukur keberhasilannya di mana. Gitu. Maka kita harus memulai dulu dari bagaimana kita memahami tentang problematika kebangsaan dan keumatan hari ini. Pertama, ada beberapa indikator yang saya gunakan. Satu, misalkan, kita gunakan indikator demografis. Semua sepakat Indonesia itu miniatur peradaban dunia. Kenapa?
Indonesia negara yang terbesar, terpadat keempat penduduknya, terluas daratan dan lautannya, kan gitu ya. Kemudian keanekaragamannya juga luar biasa, baik dalam konteks sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Multikulturalismenya juga luar biasa. Maka kita berada di satu negara yang ini menjadi miniatur bagi negara-negara yang lain di dunia. Di negara kita kan lebih dari 6.000 bahasa begitu. Ada yang menyatakan 9.000 juga. Lebih dari berbagai etnis bangsa, berbagai suku bangsa dan lain sebagainya. Warna kulit dan lain sebagainya juga beragam. Dari yang kulitnya putih sampai yang kulitnya hitam kan ada di Indonesia. Maka secara demografis kita adalah negara yang dianggap sebagai miniatur peradaban dunia. Ada 260 juta penduduk. Ini berdasarkan data BPS tahun 2009. Di mana dari 268 juta penduduk itu kita lihat orang Islamnya atau mereka yang beragama Islam mencapai angka 182 juta penduduk. Teman-teman bisa lihat di sini data demografisnya. Artinya mau tidak mau hari ini rekan-rekan sekalian kita berada di satu negara yang sangat multikultural dan ini menjadi medan dakwah kita hari ini. Kedua, indikator politik. Yang namanya dakwah juga harus dilakukan dengan strategi-strategi siasah atau politik yang jelas. Kita tentu mencita-citakan adanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kan gitu. Dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan kita hari ini. Ya tentunya dalam konteks bernegara, mau tidak mau sistem demokrasi yang diterapkan di negara kita itu menjadi satu jembatan bagi kita bagaimana mengisi pos-pos strategis atau ruang-ruang strategis kenegaraan dengan mereka yang punya komitmen terhadap dakwah Islam. Makanya indikator politik juga menjadi penting bagi kita untuk memperhatikan hari ini. Misalkan berdasarkan World Justice Project, misalkan tahun 2019, peringkat Indonesia itu berada ke 62 dari 126 negara. Dalam konteks supremasi hukum ini, penegakan hukum dengan 8 indikator utama tadi. Bagaimana tingkat korupsi di Indonesia, kan gitu, itu juga diukur. Kita dari 126 negara berada di urutan ke-62. Rule of law-nya berapa? Di negara ASEAN kita berada peringkat ke-11 dari 14 negara. Bayangkan, kita masih kalah dengan Vietnam, masih kalah dengan Singapura dan lain sebagainya. Ini berdasarkan data World Bank. Ya. Kemudian yang ketiga ada indikator demokrasi. Proses implementasi demokrasi di Indonesia itu, saya lihat dalam beberapa tren 1 dekade terakhir ini masih beriringan dengan adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia maupun terhadap kekerasan. Ya teman-teman bisa tahu sendirilah bagaimana hari ini luar biasa masifnya kan gitu berkaitan dengan pelanggaran HAM, kemudian kekerasan dan lain sebagainya. Sementara pada sisi yang lain, cita-cita dari sebuah negara demokrasi itu ya menginginkan adanya pemenuhan terhadap hak asasi manusia. Sementara pada saat yang bersamaan ya masih ada gitu ya pelanggaran-pelanggaran dengan cara kekerasan maupun terhadap HAM ini. Ini 3 indikator pertama. Selanjutnya, indikator lain yang dapat kita ukur. Kita bisa mengukur juga dari indikator harmonisasi keagamaan. Bagaimana hari ini keberadaan umat Islam yang 182 juta itu berdasarkan data BPS tahun 2005 gitu, dikotak-kotakan berdasarkan mazhabnya, pemahaman fikihnya kan gitu, pemahaman keagamaannya, termasuk bagaimana terminologi menafsirkan terminologi hijrah dan jihad. Kita kan dikotak-kotakan hari ini, atau umat Islam itu terkotak-kotakan. Sehingga kita mengenal ada paham yang istilahnya moderat, ada paham yang istilahnya tradisional, ada paham yang istilahnya konservatif, bahkan radikal, bahkan terorisme, dan lain sebagainya. Itu adalah satu indikator bagaimana hari ini berbicara tentang keharmonisan atau harmonisasi keagamaan menjadi tantangan bagi para pendakwah di era 4.0 hari ini. Kemudian selanjutnya ada indikator mentalitas bangsa. Kita hari ini masih bermental inlander. Jadi 360 tahun penjajahan Belanda, imperialisme Belanda disusul dengan Jepang dan seterusnya, mau tidak mau membekas dalam mentalitas kita. Sehingga mentalitas inlander itu kadang-kadang masih muncul. Kita kadang-kadang insecure gitu. Lupa untuk bersyukur, tapi insecure kebanyakannya kan gitu. Kenapa? Karena boleh jadi mentalitas inlander itu ada dalam diri kita. Selain mentalitas inlander, kita juga dihadapkan hari ini dengan tantangan kecanggihan teknologi yang luar biasa masif. Kadang-kadang kita hari ini, saya mengistilahkan dengan istilah generasi patah emosi hari ini. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Rinaldi. Yang dimaksud dengan generasi patah emosi itu, oke, yang namanya kecanggihan teknologi itu sesuatu yang tidak bisa disangsikan hari ini, tidak bisa dihindari oleh kita hari ini.
Sebagai generasi X, Y, Z, dan seterusnya, adanya kecanggihan teknologi itu kan tidak bisa dihindari hari ini. Tapi pertanyaannya, adakah fondasi dalam diri kita sebagai gawang gitu ya, sebagai kerangkeng, sebagai pagar yang membatasi bagaimana kecanggihan teknologi ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Nah, sekarang hari ini saya pikir kita berada pada satu era yang disebut dengan era generasi patah emosi gitu. Kita mudah marah, mudah meluapkan emosi. Bagaimana misalkan kita kadang-kadang tidak menggunakan adab dalam bermedia sosial, tidak bijak menggunakan internet. Yang kita hadapi rekan-rekan sekalian, rekan-rekan sebaya kita adalah mereka yang kadang-kadang tidak memperhatikan etik, gitu ya, tidak memperhatikan hukum bermedia sosial, tidak memperhatikan bagaimana beradab di ruang virtual semacam ini, begitu. Tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan Ustaz Rinaldi, begitu. Yang kita hadapi adalah itu objek dakwah kita hari ini. Maka generasi patah emosi juga ya, itu salah satu tantangan dakwah kita hari ini. Ini berkaitan dengan mentalitas bangsa kita. Kemudian indikator kualitas kesejahteraan. Dakwah transformatif harus mengakses pada problematika sosial yang real di masyarakat. Makanya kita penting mengetahui bagaimana kondisi sosiologis, kondisi ekonomi, kondisi demografis yang menjadi objek dakwah kita. Misalkan yang disebut dengan indikator kualitas kesejahteraan itu bisa diukur dari adanya penduduk miskin. Berdasarkan data misalkan hari ini masih ada 26,46 juta penduduk miskin di Indonesia gitu. Bahkan angka Human Development Index juga HDI kita masih sangat rendah. Bayangkan berada di peringkat 107 dari 177 negara. Kita masih kalah dengan Vietnam, kita masih kalah juga dengan Singapura gitu. Ini berbicara Human Development Index kita hari ini. Dan ini kualitas kesejahteraan ini adalah basic need gitu. Kebutuhan mendasar yang harus diperhatikan oleh para pendakwah, oleh para dai, sehingga dakwah kita menjadi sesuatu yang sifatnya transformatif gitu. Mengakses kepada problematika mendasar dari apa yang dihadapi oleh para objek dakwah kita hari ini. Begitu rekan-rekan. Selanjutnya apalagi? Ini indikator kemampuan, kemandirian kita. Berdasarkan data dari Ciputra misalkan tahun 2008, hari ini jumlah pengusaha kita masih 0,18%. Yang sehalayaknya itu 2% dari total jumlah penduduk. Artinya masih sangat kurang. Apalagi kalau misalkan kita ukur dari data berdasarkan masa pandemi, ada 29 juta orang terdampak begitu. Dari sisi ekonomi, kemampuannya, ada yang akhirnya menganggur, ada yang akhirnya semi menganggur kan gitu. Ada yang dikurangi begitu, jam kerjanya dan lain sebagainya. Artinya ada dampak yang cukup signifikan, luar biasa signifikan terhadap kualitas dan kemampuan kemandirian objek dakwah kita hari ini. Belum lagi misalkan dalam kerangka sosiologis, ada indikator kriminalitas. Berdasarkan data statistik kriminal yang dikeluarkan oleh BPS, pada tahun 2019 saja kita bisa mengukur, bisa lihat di sini nih teman-teman. Dari setiap 100.000 penduduk, ada 103 orang yang terindikasi menjadi korban dari tindak kejahatan. Papua Barat tertinggi angkanya, ada 325 orang. Kemudian rata-rata angka kejahatan itu terjadi dalam kurun waktu 1 menit 57 detik, bayangkan. Makanya ini lihat nih, angka-angka kekerasan secara nasional yang terbesar, misalkan kejahatan yang dalam konteks penghilangan nyawa, yang terbesarnya itu di mana? Di Sumatera Selatan. Kejahatan terhadap fisik dan badan, yang terbesarnya di mana? Di Sumatera Utara. Kemudian kejahatan narkotika, terbesarnya di Metro Jaya. Sementara di Jabar sendiri, kejahatan itu banyak yang berkaitan dengan tindak kejahatan kesusilaan. Pemerkosaan, kemudian tindakan asusila terhadap anak di bawah umur kan gitu. Kemudian prostitusi dan lain sebagainya itu juga banyak di sini. Termasuk indikator lainnya adalah trafficking. Nah, maksud saya rekan-rekan sekalian, kenapa kita penting memperhatikan indikator-indikator ini? Ini adalah sebagai basic data bagi kita sebagai seorang pendakwah. Layaknya kita memetakan sebuah organisasi, maka dakwah itu juga harus diorganisir dengan jelas. Nah, organisasi itu harus dimulai dari bagaimana kita pada prosesnya nanti operasionalisasi dakwah ini harus menyentuh apa yang menjadi problem mendasar dari objek dakwah kita. Maka cara yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita live in dengan masyarakat, kita mengetahui apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan kan gitu. Sehingga ketika kita menyampaikan risalah Islam, baik dalam konteks ahsanul qaul maupun ahsanul amal, betul-betul bisa menjadi teladan dan menjadi jawaban dari problematika objek dakwah kita hari ini. Ini menjadi penting bagi kita, apalagi generasi muda, apalagi teman-teman yang basicnya ada di
pendidikan gitu ya, yang Islami begitu. Maksud saya di pendidikan bahasa Arab kan gitu. Kemudian apa namanya, teman-teman juga sebagai seorang mahasiswa, maka ketika teman-teman hadir ke tengah-tengah dinamika masyarakat, ya harus hadir dengan solusi begitu. Dengan solusi yang sifatnya transformatif, bukan solusi yang hanya sekedar abstrak saja gitu. Nah, salah satunya adalah dengan memetakan apa yang menjadi kebutuhan mendasar dari objek dakwah kita hari ini. Nah, maka dalam konteks keislaman, kita ini adalah manusia fungsional, makhluk fungsional. Setidaknya ada 3 peran dan fungsi yang harus kita lakukan sebagai manusia hari ini, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah. Pertama, jelas berdasarkan surah Az-Zariyat ayat 56. Kita ini adalah sebagai seorang Abdullah, di mana ketika Allah menurunkan ataupun mengutus Rasulnya, untuk apa? Ani budullaha wajtani buttagut, kan gitu. Untuk menyembah Allah. Maka pada fungsi yang pertama kita diposisikan sebagai seorang Abdullah, hamba Allah. Tugas hamba Allah itu apa? Menghambakan diri, menyerahkan segala hidup dan mati kita, segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan kita kepada siapa? Kepada Allah. Kan gitu. Kedua, jangan lupa kita diberikan privilege oleh Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30 kan jelas. Apa tugas dan fungsi kita sebagai khalifah? Sebagai wakilnya Allah. Sebagai wakil Tuhan, mandataris Tuhan yang mendapatkan pengkhususan yang luar biasa begitu. Maka sebagai khalifah menjadi kewajiban bagi kita untuk menjaga semesta kehidupan ini. Supaya tidak apa? Supaya tidak la tufsidu fil ardh, tidak membuat kerusakan di bumi ini. Maka ini tugas kita yang kedua. Dan yang ketiga dalam konteks luaran yang lebih besar, tugas kita adalah sebagai seorang dai. Dalam surah Ali Imran kan gitu. Apa tugas dai? Ingat, yang namanya dai itu bukan hanya menyelamatkan internal umat Islam saja, tapi kita bersinggungan dengan seluruh manusia agar mereka meyakini bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Itu tugas dai, menyebarkan risalah Islam, kebenaran Islam agar sampai pada al-khair sehingga bisa merasakan apa yang disebut dengan hasun nas alal khairi wal huda, kan gitu. Kita merasakan manusia itu mendapatkan petunjuk dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan sampai pada hasanah fid dunya wal akhirah, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. 3 fungsi ini yang tidak boleh kita lupakan dalam konteks tugas kita sebagai seorang umat Islam. Gitu. Selanjutnya, maka apa itu dakwah? Saya ingin memetakan setidaknya ada 3 paradigma yang perlu kita pahami tentang dakwah. Saya tidak berbicara dengan teman-teman yang memahami tanda kutip dakwah itu hanya sebatas tadi balighu anni walau ayah, menyampaikan sesuatu hanya 1 ayat dengan oral saja gitu. Jadi paradigma dakwah kita rubah dulu. Yang namanya dakwah itu bukan sebatas tabligh, kan gitu. Bukan sebatas menyampaikan dengan lisan, tapi dakwah dalam konteks umum. Ahsanul qaul, ahsanul amal. Dakwah yang memberikan keteladanan, yang menghadirkan solusi dan menjawab problematika. Maka pada fungsi ini dakwah menjadi kewajiban kita semua. Pedagang berdakwah, dosen berdakwah, mahasiswa berdakwah, semua manusia yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka punya tugas sebagai seorang dai atau daiyah, kan gitu. Maka paradigma dakwah yang kita gunakan, pertama misalkan, kita gunakan paradigma dari Ismail Al-Faruqi. Dalam pandangan beliau yang namanya dakwah itu adalah universalitas. Artinya bersifat universal, umum. Tidak hanya menyangkut dengan kepentingan umat Islam saja, tapi menyangkut untuk seluruh hajat hidup manusia. Makanya dalam konteks universalitas ini apa? Modal utama seorang dakwah, seorang dai itu dia harus punya intelektualitas, punya moralitas, kemudian punya spiritualitas, bertakarub kepada Allah, selalu menghambakan dirinya kepada Allah. Ini modal. Yang kedua, dalam pandangan Said Qutb, yang namanya dakwah itu adalah perwujudan sistem ajaran Islam yang kafah. Tidak parsial, tapi kafah. Kan gitu. Yang dimaksud kafah itu apa? Ya teman-teman, kalau kita membaca tafsir-tafsir tentang apa itu Islam kafah, ya kita bisa mendapati apa yang disebut dengan kafah. Intinya adalah, dalam pandangan Said Qutb itu, perwujudan sistem ajaran Islam itu dalam berbagai sendi kehidupan. Sehingga menghadirkan dampak yang luar biasa. Tidak hanya pada aspek personal, tapi juga dalam konteks komunal. Sementara menurut Ibnu Taimiyah, yang namanya dakwah itu ar-rifqu, al-ilmu, as-sabru, kan gitu. Ada kelembutan, ada keilmuan, dan ada kesabaran. Amar ma'ruf nahi munkar harus dilakukan terhadap objek dakwah manapun, termasuk terhadap para penguasa, tapi dengan tahapan-tahapan yang jelas.
dengan penuh kelembutan, dengan penuh keilmuan. Artinya harus berilmu yang menyampaikan dakwah itu. Dan pada saatnya nanti kita tidak boleh lupa kata Ibnu Taimiyah, hidayatuddin itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang berhak kan gitu untuk mengintervensi hal itu. Selayaknya Abu Thalib. Apa yang terjadi pada paman Nabi Abu Thalib. Walaupun sudah ada kecondongan hati terhadap dakwahnya Nabi Muhammad, terhadap Islam dan sebagainya, manakala Allah belum menancapkan kan gitu hidayah dalam hatinya, maka belum ada kan gitu. Tidak sampai melafalkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka itu yang disebut dengan kesabaran. Ini paradigma dakwah, universalitas perwujudan sistem ajaran Islam sampai dengan tahapan apa yang harus kita lakukan sehingga dakwah yang kita lakukan itu menjadi berhasil. Nah, maka rekan-rekan sekalian, paradigma ini harus teraktualisasikan. Bagaimana cara mengaktualisasikannya? Kita harus memulai dari pertama, yang namanya proses dakwah itu. Pertama, lihat, ini dari mulai mentransmisikan, menyampaikan risalah Islam, by lisan, gitu. Kemudian harus juga mendifusikan, bagaimana dakwah ini bisa masuk pada nadi-nadi kehidupan, gitu. Ekosistem kehidupan manusia, begitu. Harus terinternalisasikan dalam diri maupun dalam konteks komunal, begitu. Dan pada ini harus berwujud pada perubahan atau transformasi. Ini proses dakwah. Sasarannya, setidaknya ada 4 sasaran yang saya petakan. Ada dakwah pada level individual, artinya ibda binafsi, pada diri kita sendiri. Kemudian pada level komunitas, bagaimana dakwah ini juga harus bisa gitu ya, membangun peradaban dari rumah atau keluarga. Gitu. Qu anfusakum wa ahlikum naron kan gitu. Kemudian pada level sosial kemasyarakatan, tidak hanya masyarakat umum, yang tanda kutip gitu sudah paham atau sudah mengenal tentang Islam, termasuk kelompok-kelompok marginal, gelandangan, pengemis kan gitu. Orang-orang yang marginal yang kita anggap sebagai kelompok sosial marginal, yaitu jadi sasaran dakwah kita juga, tidak boleh lupa. Dan etape ini dari level individual, komunitas, sosial harus sampai pada level kenegaraan. Bagaimana dakwah itu menjadi satu siasah, satu strategi dalam konteks mengaktualisasikan nilai-nilai Islam pada level kenegaraan. Bentuknya apa? Ada ahsanul qaul, dakwah dengan perkataan yang baik, dan ada ahsanul amal, dakwah dengan perbuatan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya pertama untuk menanamkan tauhid, kedua ada jaminan kehidupan Islami, dan ketiga jelas dakwah yang kita lakukan itu tidak diproyeksikan hanya untuk kepentingan duniawi saja, tapi juga untuk kebahagiaan di akhirat juga. Itu yang harus tidak boleh kita lupakan. Makanya ada istilah maskanatut thayyibah kan gitu. Maskanah thayyibah itu apa? Kebahagiaan itu didapatkan tidak hanya dalam konteks dunia saja, tapi ukhrawi juga. Itu yang harus jadi muara dari kita semua gitu. Pada saat kita mengaktualisasikan dakwah yang tadi. Nah, tapi tidak boleh lupa hari ini kita menghadapi di satu sisi sebagai tantangan, tapi di sisi lain juga sebagai peluang dakwah. Ini yang harus kita petakan sama-sama sebagai generasi muda, apalagi bagi mahasiswa begitu. Apa? Setidaknya saya mencatat ada 3 tantangan dan peluang dakwah itu. Pertama, misalkan ada tantangan dan peluang sosiologis. Hari ini, nah ini fakta yang tidak bisa dibantah. Hari ini transisi sosial masyarakat kita sedang beralih dari yang tadinya agraris, industri, masyarakat berpengetahuan. Sekarang kita beralih menjadi masyarakat yang menjadi gestel dan network society, masyarakat layar dan budaya layar gitu. Sehingga yang dihimpun itu, yang diwujudkan itu jadi masyarakat jaringan. Masyarakat jaringan yang dimaksud itu apa? Yang dimaksud dengan masyarakat jaringan di sana adalah kita terhimpun dalam satu komunitas gitu, ruang virtual, kita saling membangun jaringan satu sama lain. Ini problem, tantangan sosiologis kita hari ini. Bahwa yang kita hadapi itu bukan lagi masyarakat agraris gitu ya. Bukan lagi masyarakat industri secara tanda kutip tradisional kan. Tapi sudah beralih, yang kita hadapi itu adalah masyarakat yang sehari-harinya dihadapkan dengan gestel, layar komputer, layar HP kan gitu. Layar TV dan lain sebagainya. Maka dalam konteks ini ada peluang supaya dakwah itu lebih variatif metodenya. Ya kan? Dakwah itu tidak hanya sebatas mimbar sentris begitu. Tapi kita bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan media sosial untuk berdakwah. Ini peluang di satu sisi. Karena bagaimanapun ya hari ini teman-teman, kita menghadapi masyarakat yang disebut dengan gestel, masyarakat layar. Secara teknologis apa? Arus globalisasi
globalisasi gitu, yang digaung-gaungkan dimulai dari gelombang globalisasi 1.0, gelombang globalisasi 2.0, sampai hari ini gelombang globalisasi 3.0 yang di dalamnya syarat dengan kecanggihan teknologi berdampak terhadap adanya apa yang disebut dengan media morfosis dan connective action. Connective action itu satu gerakan di dunia sosial gitu atau di media sosial, tapi bisa berdampak secara konkret, bisa memobilisasi massa. Misalkan aksi bela Islam, contohnya seperti itu. Itu connective action. Aksi bela Islam yang hanya sekedar awalnya mengunggah satu video gitu, yang di dalamnya ada substansi penistaan terhadap agama, kemudian disebarkan lewat jejaring internet, media sosial, itu bisa menghimpun 7 juta bahkan lebih dari 7 juta umat Islam yang ada di Indonesia. Dan berduyun-duyun datang ke Jakarta untuk melakukan aksi bela Islam. Itu yang disebut dengan connective action. Maka peluangnya apa? Peluang media dakwah secara lebih variatif juga. Kita lihat hari ini misalkan Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, ya kan, mulai menggunakan platform-platform media sosial sebagai media dakwahnya. Ini tantangan sekaligus peluang. Jadi jangan pikir bahwa yang ada di media sosial itu mereka yang pikirannya positif saja. Jelas tidak? Ya kan? Tapi banyak juga mereka yang memanfaatkan ruang-ruang virtual untuk kriminalitas, prostitusi. Pertanyaannya apakah kita mau diam saja? Kan gitu. Ini peluang sekaligus tantangan bagi kita. Nah, secara psikologis tantangan kita hari ini, kita berada di era post-truth kan gitu. Yang berdampak pada kesejahteraan diri. Artinya ada anomali terhadap identitas diri kita. Ada anomali identitas. Orang kan bebas saja untuk menampilkan akun dirinya di media sosial sebagai apa dan bagaimana, bebas, terserah mereka kan gitu. Yang laki-laki mau menampilkan wajah perempuan di media sosial bebas, atau sebaliknya. Yang tua mau jadi muda, apalagi kan teman-teman tahu ya kemarin cukup viral kan ada aplikasi Face App itu kan, anu kolot hayang jadi ngora, anu ngora hayang jadi kolot. Nah itu tantangan psikologis objek dakwah kita hari ini. Ada anomali identitas. Ini yang harus kita benahi. Sementara dalam Islam identitas itu harus tegas. Apakah kita jadi seorang kafir atau jadi seorang mukmin? Kan gitu. Harus tegas gitu. Atau misalkan belum lagi misalkan fenomena lainnya. Manipulasi pesan, ada hoax, hate speech, cybercrime, cyberbullying dan lain sebagainya. Itu tantangan juga secara psikologis yang harus kita jawab sebagai aktivis dakwah. Nah, sementara realitas dakwah kita hari ini seperti apa? Ada 3 hal yang harus kita pahami berbicara tentang realitas aktivisme dakwah kita hari ini. Pertama, dari sisi literasi dakwah. Berdasarkan catatan dakwah oral itu, dakwah by lisan, masih mendominasi dibandingkan dakwah tulisan. Sehingga berdampak terhadap status literasi kita. Termasuk literasi digital kita sangat rendah. Kan gitu. Kenapa? Contoh perbandingannya gini. Di Indonesia dalam 1 tahun itu menerbitkan buku 10.000. Sementara di Cina 140.000. Ini tidak berbanding dengan jumlah penduduk. Jumlah Indonesia yang 10.000 buku per tahun itu sama dengan Malaysia 10.000 per tahun menerbitkannya. Malaysia 26 juta, Indonesia 268 juta, bayangkan. Maka ini sebagai contoh saja gitu. Artinya mau tidak mau hari ini kita harus mengakui realitas dakwah kita dari sisi literasi masih mendominasi dakwah oral, dakwah lisan dibandingkan dakwah tulisan. Yang kedua, dari sisi moderasi dakwah. Kita masih mengedepankan perbedaan dibanding menarasikan nilai toleransi dan perdamaian. Sehingga apa dampaknya? Dikotak-kotakan. Pemahaman A punya ego, pemahaman B punya ego, maka pada saat dipertemukan masing-masing punya landasan dan jelas landasannya gitu. Jelas tidak? Landasannya jelas, bisa dipertanggungjawabkan satu sama lain kan gitu. Makanya tapi apa yang terjadi? Kita lebih mengedepankan perbedaan dibandingkan bagaimana menarasikan perdamaian, toleransi dan kesatuan umat, itu yang penting. Kemudian yang ketiga dari sisi komodifikasi dakwah. Nilai citra lebih dominan dibandingkan nilai guna. Dakwah kita hari ini lebih banyak mengedepankan simbol dibandingkan penggambaran terhadap problematika atau realitas yang jelas. Sehingga kita hampa nilai. Makanya ini ada data nih. Kenapa dakwah kita tidak berdampak misalkan? Berdasarkan data gitu dari World Christian Encyclopedia, gitu. Ini ada data nih. Tahun 1900 hanya 0,2% masyarakat dunia yang tidak beragama. Selang beberapa tahun kemudian, tahun 1970 ada 15%, meningkat. Tahun 1980, 16,4% yang tidak beragama.
dan tahun 2000 17,1% yang tidak beragama. Walaupun kemudian data ini yang terbaru bisa dibantah dengan proyeksi dari Pew Research Center misalnya, yang menyatakan ada proyeksi tahun 2070 itu diproyeksikan katanya jumlah umat Islam itu akan lebih besar dibandingkan jumlah umat beragama yang lainnya. Tapi ini tantangan rekan-rekan. Ini yang harus kita pikirkan juga secara bersama. Maka, nah inilah saya coba memberikan pemetaan gitu. Kita hari ini yang disebut dengan tantangan dakwah, realitas dakwah kita hari ini. Ini yang saya sebut dengan istilah kita sedang mengalami perang urat saraf gitu ya. Perang yang tidak jelas musuhnya siapa gitu. Atau dalam bahasa yang populer itu kita sedang mengalami apa yang disebut dengan ghazul fikr gitu kan. Perang pemikiran. Bagaimana dulu dari gelombang globalisasi 1.0 dan 2.0 ini dalam bentuk imperialisme, misalkan dengan 3G yang kita kenal, God, Gospel, Glory kan gitu ya. Ada visi bagaimana menghancurkan Islam gitu dengan cara imperialisme ini gitu. Maka sekarang gelombang 3.0 itu ghazul fikri. 3F lewat makanan, fun, fashion, budaya menjadi salah satu medium yang dilakukan untuk melakukan apa ya? Istilahnya dalam surah Al-Baqarah 120 itu apa? Untuk menjauhkan umat Islam dari millah Ibrahim kan gitu. Ya, teman-teman bisa lihat ini pemetaan yang saya lakukan. Mungkin bisa jadi ada yang keliru gitu. Nanti tinggal didiskusikan saja. Nah, kita masuk nih pada inti. Maka apa itu dakwah transformatif? Rekan-rekan, ini setidaknya yang bisa saya petakan tentang dakwah transformatif itu. Pertama, yang namanya dakwah transformatif itu harus mengakses permasalahan sosial. Artinya dakwah yang menghadirkan nilai. Kedua, harus bisa mendialogkan tekstualitas dan kontekstualitas. Bagaimana kemudian Islam, risalah Islam yang dijaga oleh Allah kan gitu. Sepanjang peradaban manusia, ini harus terus berselaras dengan zaman dan kita meyakini itu. Bahwa apa yang termaktub dalam Al-Qur'an sebagai kitab dakwah, sebagai kitab dakwah bagi kita kan gitu. Pedoman utama kita melakukan dakwah tidak pernah ketinggalan zaman. Maka ini yang disebut dengan mendialogkan tekstualitas dan kontekstualitas. Yang ketiga, yang namanya dakwah transformatif itu dari individualitas ke kolektivitas. Kesalehan itu tidak cukup pada pribadi, tapi harus jadi kesalehan sosial. Keempat, dakwah transformatif itu tidak sebatas pendekatan parsial, tapi juga universal. Berbicara tentang bagaimana menarasikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang keempat, selanjutnya, membangun orientasi nilai hidup yang terus tumbuh dan berkembang. Ini yang dalam pandangan Kunto Wijoyo itu istilahnya propetik begitu. Kemudian membangun sistem moral dan kemanusiaan. Kemudian ini nih yang penting. Dakwah itu bukan sebatas menyampaikan, kemudian kita hilang. Tapi harus sustainable, berkelanjutan. Dakwah kita bisa berkelanjutan tidak? Makanya kan ada etape bagaimana membangun peradaban dengan dakwah Islam ini kan gitu. Kita belajar dari sejarah dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana proses transmisi dan internalisasi itu dilakukan di fase Makkiyah kan gitu. Kemudian hijrah pada saat di Madinah, proses aktualisasi dan transformasi sehingga berkelanjutan. Islam yang pada saat itu disampaikan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu di Jazirah Arab bisa sampai kepada kita hari ini. Itu yang disebut dengan memperhatikan aspek keberlanjutan. Dakwah kita harus seperti ini. Dan yang terakhir, dakwah transformatif itu lebih mengedepankan uswatun hasanah dibandingkan hanya sekedar omong kosong atau obrolan-obrolan yang tidak jelas muaranya atau orientasinya kemana. Ini dakwah transformatif yang perlu kita pahami. Selanjutnya konsep madani. Apa yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita pahami tentang madani ini? Setidaknya dalam pemikiran saya gitu, kita bisa melihat, mengukur dari beberapa sisi yang disebut dengan madani itu apa. Pertama, kalau dari sisi argumentasi historis, yang namanya madani itu perwujudan komunitas masyarakat berlandaskan nilai-nilai transendental. Ini ada pada masa Nabi Muhammad SAW di Madinah. Gitu. Bagaimana mewujudkan satu komunitas masyarakat, tapi di dalamnya ada nilai-nilai transendental. Yang nilai transendental ini, ketahui dan ini, tidak hanya berlaku bagi umat Islam saja, tapi harus berdampak terhadap umat non-Muslim juga. Kedua, argumentasi yuridis sebagai komparasi. Kita lihat
adanya Piagam Madinah itu menjadi prototip role model bagaimana kita membangun satu ummah komunitas yang disebut dengan ummah madani, kan gitu. Komunitas madani. Dan terakhir argumentasi sosiologis. Karakteristik bangsa kita hampir sama dengan bangsa Madinah pada saat itu, sehingga ini jadi peluang. Bahkan kan kita dulu juga pernah ada dari sisi sejarah, ada Piagam Madinah. Ya saya pikir 3 hal ini bisa dijadikan landasan bagaimana kita menafsirkan konsep Madaniyah itu seperti apa dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan kita hari ini. Maka konsep Madani ini didukung oleh 2 kekuatan utama. Ada kekuatan teologis, ada kekuatan humanis. Kalau kekuatan teologis, ini lihat teman-teman, bergerak didasari landasan spiritual tauhid yang kemudian melaksanakan misi amar ma'ruf nahi munkar. Jadi tauhid dan dakwah itu Madani. Landasannya tauhid, kemudian melakukan aksi yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Itu kekuatan teologis kita. Sementara kekuatan humanisnya kesadaran intelektualitas yang mentransformasikan ide gagasan dalam kerangka strategis, tidak abstrak. Tapi kerangka strategis tadi, mengakses permasalahan sosial, menjawab permasalahan sosial, berkelanjutan, dan lain sebagainya. Termasuk menerjemahkan kesadaran sosial dalam gagasan dan kerangka praktis. Ini kekuatan humanis kita dalam konteks masyarakat madani yang mungkin bisa kita pahami. Maka ada 3 misi yang harus kita lakukan dalam masyarakat madani ini. Ada misi liberatif, amar ma'ruf, ada misi korektif, nahi munkar, dan ada misi transformatif, tu'minuna billah. Ini didasari dengan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 110. Jadi misi profetik ini diambil dari konsep sosial, ilmu sosial profetik dari Kunto Wijoyo begitu. Yang kemudian beliau memberikan pemahaman. Bahasa Al-Qur'an dalam surah Ali Imran ayat 110 itu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi, ada 3 misi utama bagi mereka yang menjadi mobilisator, yang menjadi penggerak bagaimana mewujudkan masyarakat madani tadi. Misi liberatif, amar ma'ruf, misi korektif, nahi munkar, dan misi transformatif. Tu'minuna billah. Gitu. Nah, seperti apa implementasi dakwah transformatif dalam masyarakat madani ini? Ya teman-teman ini lihat. Kita sebagai seorang aktivis dakwah, pada saat kita ingin mengimplementasikan dakwah transformatif agar bisa sampai menjadi masyarakat madani itu, setidaknya ini yang harus kita perhatikan. Pertama dari sisi materi dakwah. Hendaknya materi dakwah itu tidak hanya sebatas materi ubudiyah, tapi materi sosial juga yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Jadi tong haban we gitu ngajelaskan tentang ikhlas, tentang sabar, kan gitu. Banyak kan seperti itu. Di kampung Mustami teh ngadengekeun, mendengarkan materi dakwah tentang apa itu ikhlas, apa itu sabar. Jadi tidak hanya sebatas menjelaskan, tapi harus langsung dikontekstualisasikan dengan materi sosial. Bagaimana misalkan dakwah kita terhadap kaum marginal, dakwah kita terhadap gelandangan harus seperti apa, terhadap anak jalanan harus seperti apa, bahkan terhadap waria sekalipun harus seperti apa dakwah kita itu. Itu yang disebut dengan perubahan dari materi ubudiyah ke materi sosial gitu. Kemudian metodologinya tidak hanya sebatas monolog, tapi ada dialog kritis. Satu sama lain saling take and give. Kita memberi, kita menerima. Ada daya kritis di sana. Ada dialog yang sehat. Ada dialog yang berujung dengan kebaikan. Itu metodologi yang harus kita lakukan. Kemudian institusinya, bagaimana dijadikan sebagai basis gerakan dakwah. Dakwah kita tidak personal, tapi juga organisasional. Ini didasari dengan apa yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab, kan gitu. Kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Maka dakwah kita itu harus membasis gerakannya. Jelas tidak? Tapi basis itu pada akhirnya juga harus mencapai pada kesatuan dan persatuan. Bukan hanya pengkotak-kotakan begitu. NU dengan NU-nya, Persis dengan Persisnya, Muhammadiyah dengan Muhammadiyahnya. Tapi pada titik tertentu harus bertemu begitu. Sebagai basis gerakan dakwah. Gitu. Sasarannya apa? Nah ini, keperpihakan terhadap mustad'afin. Karena dalam histori peristiwa sejarah yang direkam oleh Al-Quran begitu, selalu ada mustakbirin dan mustad'afin. Dakwah kita harus berpihak terhadap mustad'afin kan gitu. Kemudian ada vokasinya apa? Ini, dakwah kita tidak hanya sebatas menjelaskan lantas kemudian pulang, tapi harus ada pendampingan, pembinaan, dan penyelesaian terhadap problematika sosial yang ada. Maka apa yang bisa kita lakukan?
ruang dakwah transformatif apa yang bisa kita isi hari ini? Ya ini teman-teman, pada level personal, ini yang paling sederhana sekali, tapi sulit sekali. Dakwah transformatif kita itu ya minimal menghidupkan nilai dan sikap kejujuran. Ini pada level personal, bisa tidak? Contoh aja, pada level komunitas, bisa tidak kita membangun peradaban dari keluarga? Membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita memastikan pendidikan tauhid itu merata bagi anggota keluarga kita, bagi istri kita, anak-anak kita, kan gitu, saudara-saudara kita dan lain sebagainya. Ini dakwah transformatif yang real. Gitu. Pada level sosial, misalkan bisa tidak kita mengaktualisasikan masjid sebagai center of excellence aktivitas masyarakat, tidak hanya pada ritual ibadah saja, tidak hanya pada fungsi ibadah saja, tapi ada fungsi sosial, fungsi ekonomi, kemudian fungsi politik juga di dalamnya. Gitu. Dan pada level negara, mampukah kita mengisi ruang-ruang kenegaraan sebagai ruang aktualisasi dakwah kita? Ini M. Nasir. M. Nasir bilang gitu. Kunci peradaban itu di 3 tempat. Dari kampus, dari pesantren, dari masjid. Bisa tidak kita membangun negara yang baldatun thayyibatun, starting point-nya dari 3 tempat itu. Kampus diisi dengan aktivis-aktivis yang punya komitmen terhadap dakwah Islam. Pesantren digunakan untuk mendidik dan membina mereka yang punya komitmen terhadap Islam. Dan kemudian masjid juga diisi tidak hanya untuk fungsi ibadah saja. Kita belajar dari Rasulullah. Pada saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, pertama kali yang dibangun adalah masjid. Untuk apa? Menyatukan ukhuwah Islamiyah, mempersaudarakan kan gitu Ansor dengan Muhajirin. Kemudian apa orientasi akhirnya? Strategi perang di masjid, ekonomi di masjid, politik di masjid. Sehingga masjid ini menjadi pusat peradaban dalam konteks daulah atau kenegaraan kita. Ini saya pikir ruang aktualisasi dakwah transformatif kita bisa kita letakkan. Kenapa pada level personal itu penting? Ini lihat teman-teman data. Ada apa sih dengan kejujuran kita hari ini? Teman-teman bisa lihat nih. Ini ada satu riset yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Civic Honesty Around the Group gitu. Riset tahun 2018. Ini berbicara tentang mengukur apa sih implikasi kejujuran terhadap perekonomian suatu negara. Risetnya dilakukan 3 tahun, melibatkan 355 kota, 40 negara. Caranya sederhana, dengan menyebar 17.000 dompet. Jadi dompet itu disebar pura-pura hilang gitu. Sebar di mana saja di 355 kota ini. Kan secara psikis kan kita pada saat kita menemukan satu dompet, pertama kali pasti dilihat dulu kan isi dompetnya, kayak duit tante kan gitu. Kemudian datanya ada tidak. Mereka yang punya komitmen terhadap kejujuran boleh jadi dia tidak mau mengganggu isinya, tapi melihat ada identitas tidak pemilik dompet ini kan gitu. Tapi tidak sedikit juga kan orang yang bawa heula duitna, dompetna piceun deui kan gitu. Tidak sedikit. Maka apa yang dihasilkan dari riset ini? Teman-teman bisa lihat. Negara terjujur itu ada di negara-negara Eropa. Lihat. Pertama Swiss, kedua Norwegia, 3 Belanda, 4 Denmark, 5 Swedia. Indonesia berapa rankingnya? Ke-33. India dianggap lebih jujur. 1 ranking di atas Indonesia. Sementara Cina rankingnya ke-40. Artinya berdasarkan data ini, ya walaupun ini debatable ya teman-teman, tapi ini sebagai gambaran aja. Pada level individual ya setidaknya kita bisa menghadirkan gitu nilai kejujuran, nilai kesabaran, bagaimana menahan amarah dalam diri kita gitu ya. Untuk ya ini akan berdampak. Kita kan sebagai muslim tahu ya, makna dzurriatan thayyibatan itu generasi yang baik itu kan nanti akan berdampak terhadap keluarga yang baik kan gitu. Keluarga yang baik akan berdampak terhadap komunitas sosial yang baik kan gitu. Komunitas sosial yang baik akan berdampak terhadap baldatun, negara yang baik kan gitu. Pertanyaannya kalau kita mencita-citakan Indonesia agar terhindar dari korupsi, sudahkah kita menjadi dzurriatan thayyibatan? Kan gitu. Boleh jadi ternyata teman-teman nilai korupsi yang hari ini ada di Indonesia, tindakan korupsi yang ada di Indonesia itu boleh jadi secara tidak langsung ada sumbangsi dari kita. Karena kita tidak jadi generasi dzurriyah thayyibah, kita tidak membangun keluarga yang thayyibah juga gitu. Kan gitu. Pada saat kita sebagai seorang orang tua gitu, kita enak saja we gitu. Tidak memperhatikan halal dan haramnya asupan konsumsi yang dikonsumsi oleh anak kita. Sehingga itu berdampak terhadap kepribadian dan karakter si anak tadi gitu. Boleh jadi kan seperti itu. Ini pada level individual yang paling sangat sederhana. Kemudian pada level yang lain apa ya? Pada level yang lain seperti apa ya ini? Nah ini nih imagologi keagamaan.
Kita bisa tidak melawan Islamophobia hari ini? Ini saya pikir dakwah transformatif yang real hari ini. Teman-teman bisa tidak menjadikan medium virtual, media sosial, internet, dan sebagainya untuk melakukan kontra narasi terhadap Islamophobia. Prancis misalkan kemarin yang viral luar biasa kan? Ya kan? Kebencian terhadap Islamnya kan luar biasa. Beberapa negara di Eropa itu. Inggris juga termasuk. Gitu. Kita belajar ada satu riset nih. Satu riset yang dia meneliti tentang seperti apa sih dampak kehadiran siapa pemain bola Liverpool itu yang Muslim, Muhammad Salah kan ya. Riset terhadap Muhammad Salah, seperti apa sih dampaknya terhadap Islamophobia di Inggris. Hasil riset itu ternyata menyatakan ada dampak yang signifikan, yang tadinya tren Islamophobia itu tinggi di Inggris, dengan hadirnya seorang Muhammad Salah, dia sebagai seorang dai, dengan profesinya sebagai seorang pesepak bola, itu bisa menurunkan angka Islamophobia di Inggris. Ini yang dimaksud oleh saya sebagai hari ini dakwah transformatif, ruangnya ya ini, kita melawan Islamophobia hari ini. Dengan narasi kebaikan, grafis, visual, simbol, image, kebaikan, dan sebagainya. Atau misalkan ini yang bisa kita lakukan, jihad media sosial. Bisa tidak kita melakukan ini hari ini? Bisa tidak kita melakukan jihad media sosial? Saya pikir ini jadi ruang aktualisasi dakwah transformatif yang real. Bagaimana melawan hoax, melawan paham radikal terorisme, melawan pengkotakan terhadap Islam, melawan buzzer-buzzer politik yang istilahnya apa namanya tidak pro terhadap Islam. Media sosial jadi ruang untuk kita berjihad begitu. Itu yang saya pikir bagi generasi milenial ya cukup luar biasa juga berpengaruh. Atau ini, sudahkah kita melakukan pengelolaan masjid yang baik dalam konteks membangun masyarakat madani tadi? Dimulai dari ritual ibadahnya, kemudian bagaimana membangun aktivitas sosialnya, bahkan berbicara tentang strategi perang, ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya. Teman-teman mungkin pernah tahu ya, masjid itu ya, yang di Jogja itu kan manajemen masjidnya dianggap jadi role model kan? Jogokarian itu kan jadi role model. Bisa tidak kita menghadirkan prototip manajemen masjid yang baik di kampung kita? Saya mah ingin mengajak teman-teman kembali ke kampung sendiri gitu. Jelas tidak? Tong mikiran kampung Batur, minimal pikiran dulu kampung kita masing-masing. Saya orang Pangalengan, orang lembur istilahnya, sedang berupaya gitu. Kan baik masjid di lembur juga, hanya kecil, tapi kita gunakan manajemen masjid yang baik. Sehingga berdampak terhadap masyarakat. Atau ini nih, saya katakan bahwa wajib bagi aktivis dakwah untuk masuk pada ruang kenegaraan. Sudah saatnya pos-pos strategis kenegaraan itu diisi oleh mereka yang pro terhadap Islam begitu. Presiden rebut kekuasaan, kepemimpinan dari presiden. Wakil presiden, kita harus jadi seorang wakil presiden. Menteri-menteri, kita harus jadi seorang menteri. Sampai level gubernur daerah, bahkan RT RW sekalipun harus diisi oleh aktivis-aktivis dakwah yang pro terhadap Islam kan gitu. Jadi apalagi di tingkat desa ya, RT RW itu akar negara bagi kita. Gitu. Kita ingin membangun peradaban ya dimulai dulu. Bagaimana membina hal yang terkecil dulu. Tapi maukah para sarjana yang S1, S2 kembali lagi ke kampungnya, tidak malu bergaul dengan orang kampung dan siap kemudian melakukan perubahan terhadap kampungnya masing-masing. Itu saja mungkin rekan-rekan sebagai pengantar ya. Mohon maaf apabila waktunya terlalu banyak begitu Kang Faris. Saya selalu bersemangat kalau berbicara tentang hal-hal semacam ini gitu ya. Mohon maaf sekali, terima kasih. Itu saja, selebihnya mari kita diskusikan. Enggak Kang Faris? Tenun. Baik, terima kasih Kang Ridwan. Tadi materi yang disampaikan sangat menggugah jiwa-jiwa kita untuk senantiasa semangat berdakwah nih. Makin zaman makin berkembang, berarti semangat kita berdakwah harus lebih semakin tinggi ya Kang ya. Mungkin setelah ini akan diadakan sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya secara langsung boleh menggunakan fitur raise hand. Namun bagi yang tidak ingin bertanya secara langsung bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Dan kami ingatkan pula kepada teman-teman untuk mengisi presensi untuk kepentingan sertifikat. Bagaimana teman-teman, ada yang ingin bertanya? Ya, nih Kang, ada yang raise hand nih. Penanya pertama
Dia Alwan, boleh dipersilahkan mengaktifkan mic-nya. Baik, terima kasih saudara moderator, dan saya mohon maaf sebelumnya nggak bisa menyalakan fitur videonya. Mungkin saya langsung nanya aja ya, Pak. Aman. Iya. Tadi kan sudah disebutkan juga, dan sepertinya kita semua juga udah tahu kita bahwasanya Islam itu agama yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia gitu, masyarakat Indonesia. Tapi sekarang ini kadang kalau kita menyampaikan sesuatu dalam konteks agama itu, kita justru lebih sering banyak kontra gitu ya, respon yang kontra dari sesama Muslim gitu. Jadi seolah-olah kita menganut agama yang berbeda gitu. Apa yang kita sampaikan itu salah, padahal sekali lagi mungkin banyak orang juga yang udah berusaha buat menyampaikan gitu kan. Mungkin menyampaikan kebaikan gitu, menyampaikan hal-hal dari keagamaan kayak gitu. Nah, karena mungkin sekarang ini kan sosial media itu udah mungkin jadi ini ya, jadi tempat yang paling mudah gitu untuk orang-orang berargumen. Ya apalagi sekarang di Twitter gitu kan lagi ramai banget. Dan platform yang paling mudah banget gitu untuk saling beradu argumen. Nah, di situ kadang kalau kita menyampaikan sesuatu selalu gitu dicari-cari kesalahannya gitu kan. Padahal tujuannya sama gitu kan. Dan agamanya bahkan sama gitu. Jadi yang kontra tuh justru yang sama-sama Islam gitu. Jadi seolah-olah Islamofobia itu malah dari orang-orang Islamnya sendiri gitu kan, jadi aneh gitu. Kadang sering banget kita lihat kalau ada hal-hal yang menyinggung agama kita, ada aja orang yang komen, saya Muslim tapi saya malu kayak gitu-gitu kan, seolah-olah mendiskreditkan seluruh orang Islam yang lain gitu kan, yang mungkin memiliki persepsi yang sama gitu kan. Padahal tentu saja kan kita tahu ya, dari agama juga kita pasti ada perbedaan gitu kan, entah dari mazhab dan lain-lainnya gitu kan. Nah, yang pengen saya iniin gitu, gimana gitu caranya supaya kita bisa menyampaikan, tapi ketika ada yang kontra kita bisa tetap ngejawab dengan baik gitu, tanpa terbawa suasana, tanpa malah jadi down dan kita mengurungkan niat gitu untuk melakukan hal itu lagi gitu. Jadi biar tetap istiqomah lah gitu, untuk tadi kalau kata Bapak, kalau kata Ustadz, berjihad kita di sosial media gitu kan. Mungkin itu aja. Terima kasih sebelumnya. Mungkin bisa langsung dijawab, Kang. Oke, Kang Dia ya. Dia Alwan. Oke, Tunun, luar biasa nih pertanyaannya. Itulah realitas, Kang Dia. Tadi sudah saya sampaikan. Inilah realitas dakwah Islam hari ini. Walaupun mungkin tidak semua ya. Tapi kita bisa dengan mudah, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Kang Dia, bisa menyampaikan contoh-contohnya. Moderasi dakwah kita itu ya artinya lebih banyak mengedepankan sisi perbedaan dibandingkan sisi toleransi dan perdamaian. Inilah realitas dakwah kita hari ini. Yang padanya ini berdampak terhadap bagaimana aktualisasi nilai Islam pada konteks yang lebih komprehensif begitu. Kan ini berpengaruh. Artinya perbedaan pemahaman secara fikih, secara mazhab kan gitu. Ini akan mempengaruhi bagaimana kita menampilkan wajah Islam baik dalam keseharian kita secara individual maupun dalam konteks yang sifatnya lebih umum gitu. Misalkan kita menampilkan wajah Islam kita di media sosial, di internet dan lain sebagainya. Apa yang disampaikan oleh Kang Dia itu adalah fakta gitu, realitas. Bagaimana orang lebih sering kemudian menampilkan perbedaan tanpa ada etika, tanpa ada adab begitu ya, berdebat tanpa jelas muaranya kemana di media sosial, atau menagih hutang di media sosial kan gitu. Itu kan ada yang hilang. Makanya tadi di awal saya bilang dakwah 4.0 itu bukan hanya sekedar how to explain, bagaimana menjelaskan, tapi juga harus menghadirkan gitu, nilai-nilai itu. Dimulai dari diri kita sendiri. Satu itu. Artinya ada PR yang besar pada level personal saja. PR kita adalah mampu tidak menghadirkan nilai-nilai Islam dalam diri kita. Nilai kesabaran, nilai menahan amarah, nilai nilai kejujuran, menjadi uswah bagi sesama.
Karena ahsanul amal itu lebih luar biasa dibandingkan ahsanul qaul. Orang memberikan teladan dengan tindakan tentu lebih luar biasa efeknya dibandingkan hanya sekedar bercakap-cakap, kan gitu. Itu PR kita bersama pada level personal. Gitu. Itu yang satu. Yang kedua, Kang Dia, pada akhirnya etapa atau tahapan dakwah itu saya pikir begini. Dakwah itu kan menyeru secara lugawi kan da'a yad'u dakwatan, menyeru, mengajak kan gitu dan lain sebagainya. Maka walaupun makna tafsir minkum dalam surah Ali Imran ayat 104 itu menyatakan bahwa kewajiban dakwah itu adalah untuk seluruhnya, untuk seluruh umat Islam begitu. Tapi kita dikerangkai oleh kewajiban untuk menyampaikan. Sebab urusan di luar dari urusan menyampaikan itu, apakah mereka mau menerima atau mungkin menolak dakwah kita, itu bukan urusan kita sebagai seorang pendai. Jelas tidak? Kita hanya pada koridor itu menyampaikan risalah Islam dengan sebaik mungkin, seoptimal mungkin, dalam keadaan bagaimanapun, infiru khifafa wa thiqala, kan gitu. Dalam keadaan berat dan ringan, dengan diri kita, dengan harta kita, dengan jiwa kita, dengan waktu kita, dengan apapun yang kita miliki untuk tegaknya kalimat tauhid, tegaknya nilai-nilai tauhid begitu dalam kerangka kehidupan manusia. Lepas dari itu adalah mutlak peyoratif Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang menumbuhkan hidayah tudin, hidayah taufik kan gitu kepada orang yang menjadi objek dakwah kita, masyarakat yang menjadi objek dakwah kita, lembaga yang menjadi objek dakwah kita, yaitu mutlak hak Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah menyampaikan. Infiru khifafa wa thiqala. Berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, berdakwah, menyampaikan risalah Islam dalam keadaan berat, dalam keadaan ringan, dengan jiwa, harta, dan raga kita gitu. Pada saat kita sudah melakukan itu semuanya, maka kita pasrahkan kepada Allah. Pada titik itulah kita memfungsikan diri kita sebagai Abdullah. Kita menghambakan diri kita kepada Allah. Tapi tugas dakwah adalah tugas sepanjang hayat yang harus kita lakukan sampai ajal datang menjemput. Itu yang harus jadi nafas kehidupan kita. Baik dalam konteks personal maupun yang tadi. Di media sosial, jadilah teladan bagi sesama kita. Sampaikan dengan baik. Tampilkan adab dan etika Islam. Jadi ulah posting-posting itu jelas gitu. Ketika Kang Dia memposting sesuatu yang positif, saya pikir itu bagian dari dakwah juga. Sederhana tapi luar biasa bermakna. Bayangkan Kang Dia misalkan punya Instagram followernya 10.000. Punya Facebook followernya 5.000, ada di batas Facebooknya. Punya Twitter dan sebagainya. Pada saat Kang Dia memposting satu nilai narasi kebaikan, kan dibaca setidaknya, kan gitu. Hadir di beranda-beranda masing-masing orang yang menjadi teman kita, membangun pertemanan di sana. Lain halnya pada saat Kang Dia misalkan menampilkan postingan tertentu yang tidak jelas, pasti juga sampai ke teman-teman kita di jejaring media sosial. Ya saya pikir itu hal kecil sangat sederhana, tapi saya pikir itu sangat luar biasa. Bisa kita lakukan, praktis sekali. Itu Kang Dia, mudah-mudahan bisa diterima. Hatur nuhun, mangga Kang Faris. Baik, terima kasih Kang Ridwan atas jawabannya. Gimana Kang Dia? Sudah terjawab ya? Sudah, alhamdulillah, makasih. Alhamdulillah. Dipersilakan lagi buat teman-teman yang masih ada yang ingin ditanyakan. Apabila ingin secara langsung, boleh menggunakan put raise hand atau ditulis di chat Zoom. Sekaligus diingatkan pula buat teman-teman untuk mengisi presensi, jangan lupa. Teman-teman ada yang ingin tanyakan? Atau cukup, teman-teman? Oh, ini ada Kang Herlan. Tinggal dipraktekkan saja ini. Ini Kang ada satu terakhir nih. Mangga. Satu pertanyaan terakhir dari Kang Herlan di Bandung. Silakan Kang. Ya, mangga Kang Herlan. Belum di-unmute Kang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, kan saya juga punya komunitas dakwah itu di kampung yang notabene anggotanya itu para mahasiswa, ya.
yang jadi permasalahan di kita itu ini sering sekali kendalanya faktor kesibukan, sehingga program-program dakwah yang kita miliki itu terbengkalai, ya tidak kelihatan gitu kan berhasilnya. Nah, mungkin bagaimana caranya kan, atau Bapak itu memberikan tips kepada saya supaya bisa lebih menyadarkan kepada teman-teman saya bahwa kesibukan itu bukan alasan itu untuk berjuang. Itu aja. Tidak. Mangga. Langsung ya, langsung. Ya Kang, mangga. Ya, Kang Herlan Hatunun, pertanyaannya luar biasa. Kita punya peminatan yang sama tentang bagaimana membangun dakwah komunitas gitu ya. Dakwah komunitas atau komunitas dakwah di kampung kita. Ini satu hal, saya pikir wajib nih teman-teman lakukan nih di tempatnya masing-masing. Saya 4 tahun terakhir membangun komunitas dakwah remaja di Pangalengan. Teman-teman boleh searching lah ya. Ada beberapa aktivisme dakwah yang kita lakukan. Saya bikin majelis remaja dan pelajar Islam, kemudian ada komunitas dakwah Pangalengan, ada juga bobotoh Pangalengan bertakwa dan sebagainya lah. Saya kurang lebih saat itu memaintain 13 komunitas Kang Herlan di Pangalengan. Komunitas yang memang ini generasi Z, generasi Y dan Z, gitu. Anak-anak muda, rata-rata pelajar dan mahasiswa. Mahasiswanya sih sedikit gitu, tapi sekarang udah banyak karena sudah bertransformasi. Mereka yang dulunya pelajar SMA sekarang sudah kuliah gitu, jadi mahasiswa dan sebagainya. Ini komitmen saya, komitmen kita semua di sini. Problem yang tadi disampaikan Kang Herlan itu problem klasik yang selalu ada. Tidak hanya di komunitas dakwah skalanya bawah ya, semacam di kecamatan atau kampung tingkat RT RW dan sebagainya. Saya pikir di dalam level yang atas juga sama. Problematika klasik semacam ini selalu hadir. Bagaimana kemudian kesibukan pribadi gitu ya, jadi penghalang, jadi hambatan, atau misalkan urusan finansial jadi penghalang, jadi hambatan. Saya pikir problem itu selalu ada, selalu ada. Cuman paling saran saya adalah, sudahkah Kang Herlan membangun paradigma aktivis-aktivis dakwah, kader-kader dakwah yang Kang Herlan ini ajak atau bentuk dengan paradigma dakwah yang sedakwah-dakwahnya. Artinya tidak terbatas pada ritus program dakwahnya. Jelas tidak? Boleh jadi pada saat kita teraktif di satu organisasi dakwah, kita lebih banyak disibukkan dengan ritus program dakwahnya dibanding bagaimana mengisi mindset kita, mentalitas kita dengan paradigma dakwah yang jelas. Ya saya pikir harus dimulai dari itu dulu gitu Kang Herlan. Sudah tidak kita merubah paradigma teman-teman kita tentang dakwah itu seperti apa sih? Apakah dakwah itu hanya sebatas menjalankan program dakwah? Mabit, kajian online, kajian bareng, kan gitu? Atau tafakur alam, atau tafsir Quran, majelis taklim dan sebagainya? Apakah hanya sebatas nu penting mah program dakwah dilaksanakan? Atau sudah masuk mindset tentang dakwah itu seperti apa ke teman-teman? Saya pikir kalau paradigma dakwahnya sudah jelas di teman-teman, apa itu dakwah, bagaimana cara kita berdakwah, bagaimana kewajiban berdakwah, saya pikir kesibukan finansial bukan penghalang. Saya ingat ungkapan Muhammad Nasir begini Kang Herlan, ungkapan Muhammad Nasir ini menjadi spirit inspirasi bagi kita semua. Kata Muhammad Nasir gini, kalau kita merencanakan kebaikan, jangan dimulai dari dana. Kata Muhammad Nasir. Kalau kita punya perencanaan kebaikan, jangan dimulai dari dana, tapi rencanakan dulu kebaikannya apa yang akan kita lakukan. Gitu. Urusan dana itu sesuatu yang mudah kita dapat. Saya yakin Kang Herlan atau Kang Faris atau yang di sini semuanya, kita yang pernah terlibat di satu organisasi, dan problem dana selalu ada, finansial itu selalu ada. Tapi apakah dengan adanya problem finansial itu lantas agenda dakwah kita menjadi terhenti? Kan tidak. Selalu ada min haitsu la yahtasib. Selalu ada dugaan ada rezeki yang tidak terduga yang kemudian datang tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, takdir Allah gitu, min haitsu la yahtasib gitu. Kan itu yang disebut dengan ekosistem. Jelas tidak?
Makanya di sini eranya era kolaborasi. Artinya Kang Herlan juga setelah membereskan mindset-nya, mentalitasnya, bisa tidak berkolaborasi. Jangan sampai figur penggerak itu hanya ada di Kang Herlan. Tugas kita adalah menciptakan kader-kader umat, kader-kader dakwah. Jelas tidak? Ini yang disebut dengan kolaborasi. Kang Herlan juga pada berikutnya setelah membereskan paradigma, mindset dan mentalitas para kader dakwah kita, pada selanjutnya yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengkolaborasikan semuanya. Kita bentuk kader dakwah yang fokus pada aspek ekonomi, kader dakwah yang fokus pada aspek pendidikan, pada aspek politik dan sebagainya, sehingga nanti pada akhirnya ini akan bermuara, akan saling berjejaring menjadi satu ekosistem. Ini yang disebut dengan kolaborasi dakwah atau dakwah berjejaring yang harus kita lakukan. Dua itu. Yang ketiga, sekarang eranya era 4.0. Objek dakwah yang banyak kita, terserah segmentasi atau objek dakwah kita apa. Kalau anak muda, kita lihat karakteristik anak muda hari ini. Kita harus pandai membuat branding yang menjadi magnet. Kan orang kadang-kadang hari ini melihat kemasannya. Yang pertama kali dilihat itu kemasannya. Jelas tidak? Nah, kita juga harus bisa memainkan tren itu. Membangun branding-branding yang kemudian menarik jadi magnet bagi objek dakwah kita gitu. Misalkan ini contoh aja. Misalkan saya di Merapi, kita punya 3 program utama. Ada Ahad bermanfaat, ada Ahad hikmat, ada Ahad qiraat. Saya asumsinya sederhana, mengalihkan waktu luang anak-anak muda dengan kegiatan yang positif. Tidak harus lama, seminggu sekali. Gitu. Intinya kan memalingkan waktu luang daripada dipakai untuk sesuatu yang tidak positif, tapi menjadi sesuatu yang sifatnya positif. Yang kedua, jaringan komunitas. Itu. Saya bikin misalkan komunitas malam minggu ngaji. Malam minggu ngaji sederhana punten ya. Saya ngajak teman-teman gitu nya anu sok ngararoko barudak katakanlah di sakolana teh SMA Alia ataupun SMK teh terkenal sebagai anak kreatif gitu punten. Anak kreatif anu resep sekolah di luar gitu. Intinya resep abal gitu Kang Paris dan sebagainya. Tapi saya ayo ikut kurangin komunitas yuk. Apa? Malam minggu ngaji. Brena kan malam minggu ngaji. Tiap malam minggu orang ngumpul, ngopi bareng, udut bareng gitu. Tapi di dalamnya kita masuki nilai-nilai kebahagiaan. Itu yang disebut dengan strategi maksud saya. Ya, artinya tadi paradigma dakwahnya dulu dirubah, diisi. Kemudian kita juga bikin pemetaan kader-kader dakwah. Jangan dipaksakan. Kalau orang tidak senang kajian, kita bikin program naon dia yang membuat dia bisa loyal ke kita, tapi di dalamnya tetap kita masukkan substansi dakwah lewat futsal, lewat ulin bareng atau apa gitu. Yang ketiga baru kita membuat branding dakwah. Selanjutnya ingat Kang Herlan, figuritas itu jangan sampai berhenti di Kang Herlan gitu. Jangan sampai ini sudah stabil, sudah jalan, Kang Herlan ngalengit, misalkan nikah yang orang mana gitu jauh di kampungna, tiba-tiba melempem, tidak ada lagi. Maka kita harus membangun figur-figur aktivis-aktivis dakwah sehingga dakwah ini berkelanjutan. Begitu mungkin yang dapat saya sampaikan terkait pertanyaan Kang Herlan. Teman-teman. Baik, terima kasih Kang atas jawabannya. Gimana Kang Herlan? Ya, sudah terjawab ya, Kang? Alhamdulillah. Mantap. Berarti alhamdulillah karena terbatasnya waktu juga mungkin kita cukupkan sesi tanya jawab pada sore hari ini. Mungkin Kang Ridwan ada closing statement yang ingin disampaikan, Kang? Siap. Ya tadi, dakwah transformasi itu harus mengakses problematika sosial. Materi dakwah kita itu tidak berhenti pada materi ubudiyah saja, tapi harus bisa menjawab menjadi solusi bagi problem sosial yang real di masyarakat hari ini. Dakwah 4.0 itu bukan sekedar menjelaskan, tapi menghadirkan nilai-nilai kebaikan menjadi solusi yang jelas dan konkret bagi masyarakat. Dan jangan lupa, bagi aktivis dakwah, negara adalah ruang strategis untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Islam. Terima kasih, Kang Paris. Hatur nuhun. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kesempurnaan datangnya dari Allah, kekurangan jelas dari saya pribadi. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Kang Ridwan yang telah menyampaikan materi yang begitu menggugah jiwa untuk senantiasa semangat untuk berdakwah, bagaimanapun caranya, apapun jalannya, penting lillahi ta'ala gitu ya Kang ya. Setelah ini ada penyerahan plakat secara simbolis Kang, dan sekaligus dokumentasi. Jadi kepada para peserta yang lain yang masih off cam, diharapkan untuk mengaktifkan kameranya, sehingga kita bisa berfoto bersama gitu. Iya, dimulai dari slide 1 ya. 1, 2, 3. Nah, slide 1, 2, 3. Ya, slide 2. 1, 2, 3. Ya, baik, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kang Ridwan Rustandi yang telah menyempatkan untuk menjadi pemateri kami di acara kajian umum keislaman sore hari ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih pula kepada para peserta yang istiqomah duduk bersama sampai akhir kajian ini berlangsung. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa bermanfaat bagi kita, menjadi bekal untuk kita dalam berdakwah menghadapi masyarakat dan meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas kekurangan yang ada, yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datangnya dari saya pribadi dan dari syaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Paris nya, sadayana atur nuhun bisa. Ya, hatur nuhun. Terima kasih Kang Ridwan. Ya.